Hai teman-teman, malam ini kita menaiki sebuah tempat yang tidak muncul di peta bintang manapun, juga tidak merespons frekuensi siaran apapun. Tempat ini tidak berlabur, juga tidak melayang dalam arti biasa. Dia hanya ada di lipatan siklus mimpi lingkaran aneh yang dimasuki otakmu ketika tidur menjadi sangat dalam, melebihi tahap keempat. Sebuah stasiun terapung yang tidak terikat pada ruang, melainkan pada pikiran seperti milikmu, mengalun di atas arus bawah sadar. Awalnya terasa dingin, bukan secara fisik tubuhmu hangat, terbaring nyaman dalam busa memori sintetis, tapi secara persepsi. Seperti datang terlalu awal ke pesta, di mana tak ada yang tahu kau ada dalam daftar undangan. Kamu terbangun dengan kaget. Cahaya berkedip mengikuti ritme algoritma sirkadian, disetel sesuai siklus tidur para pemimpi sepertimu. Tak ada orientasi gravitasi standar, kamu tidak sedang berbaring, juga tidak berdiri, kamu hanya ada, menyelaraskan diri dengan poros internal stasiun tidur. Ruangan di sekitarmu berbentuk heksagonal. Setiap panel tampak bernafas lembut, seolah-olah dinding-dinding itu menghala napas. Sebuah konsol menyala dengan cahaya biru lembut di sebelah tanganmu. Padahal kamu yakin tak menyentuh apapun, teks berjalan perlahan di layar. Selamat datang kembali, perkiraan siklus, REM9. Diri sebelumnya telah mencatat 1312 jam resonansi sadar. Kamu menyipitkan mata. Diri sebelumnya, desiran lembut ventilasi akan terdengar seperti bahasa jika kamu mendengarkannya cukup lama. Kamu mendengar bisikan seperti panduan orientasi, tapi kata-katanya terhenti dan mengulang. Jika terjadi drift eksistensial, temukan ruang observatorium. Kamu melayang melewati pintu geser yang terbuka, bahkan sebelum kamu mendekat, lorong di depan melengkung seperti cangkang keong. Badan kamu merasa berjalan di dalamnya bisa meregangkan waktu dengan cara aneh. Panel cahaya bersinar bergantian mawar, siang, dan satu warna hijau yang tidak tercatat dalam spektrum manusia di persimpangan. Sebuah tanda berkedip hingga bisa dibaca. Jangan mencoba mengingat kehidupan nyata saat berpindah antar siklus mimpin. Sebuah troli kecil meluncur lewat, tampak otomatis. Di atasnya terdapat cangkir-cangkir teh. Semuanya menguap, meski tak ada yang tampak meminumnya. Cangkir-cangkir itu sedikit bergetar, seolah-olah gugup. Kamu menahan diri untuk tidak mengambil satu. Beberapa teh beraroma kapulaga, satu berbau seperti loteng nenekmu. Ada suara-suara samar dan saling tumpang tindih. Tidak ada yang ditujukan padamu. Kamu melewati sebuah mural yang sebelumnya tidak ada panorama. Dua matahari binar meleleh ke dalam lautan mata yang berkedip. Mural itu bergeser saat kamu berkedip. Di sebuah sudut, tanganmu menyentuh panel ventilasi, hangat. Seharusnya tidak mungkin. Kamu berbalik dan menyadari dinding telah menyerap sidik jarimu dan sedang menumbuhkan bunga silikon kecil sebagai respons. Interkom mendadak berderak. Pengingat untuk semua entitas non-lokal. Harap tidak menamai mimpi orang lain. Ini dapat menyebabkan kesalahan identitas rekursif. Kamu berhenti sejenak. Ada bayangan bergerak di tepi penglihatanmu. Mungkin seseorang. Mungkin hanya program perawatan. Bagaimanapun. Dadamu sesak sebentar, bukan karena takut, tapi karena makna yang belum kamu ingat. Sebuah pintu terbuka ke ruang yang luas. Bentuknya melingkar. Dengan jendela observasi besar menghadap ke gugusan bintang yang belum pernah kamu lihat. Bintang-bintang tersusun dalam pola yang mendengung halus. Jika dipandangi terlalu lama, kamu merasa mereka sedang mengubah formasi diam-diam di belakang punggungmu. Di tengah ruangan, melayang seorang wanita, atau mungkin proyeksinya. Tubuhnya transparan, bersenandung pelan. Bibirnya bergerak seirama dengan melodi yang hanya bisa diikuti oleh detak jantungmu. Kamu datang terlalu awal, katanya tanpa menoleh. Tapi memang selalu begitu, bahkan saat kamu datang terlambat. Kamu mencoba menjawab, tapi menyadari suaramu tidak hadir, bukan hilang, hanya ditangguhkan. Dia menoleh, wajahnya adalah wajahmu, tapi lebih tua, atau lebih muda, atau di antara keduanya. Versi kamu yang ini, mungkin akan bertahan lebih lama, gumamnya. Jangan pergi ke airlock dulu, masih menyesuaikan dengan tanda paradoksmu. Lalu dia menghilang, atau mungkin kamu baru saja berkedip, atau mungkin dia tak pernah bicara sama sekali. Kamu melayang ke arah jendela pengamat, sesuatu yang sangat besar meluncur melewati stasiun seperti paus, tapi terbuat dari cahaya retak dan sumur gravitasi. Benda itu tampaknya tidak memperhatikanmu. Namun dadamu terasa penuh oleh kekaguman purba yang biasanya muncul hanya saat menyaksikan dewa sedang tertidur. Ilmuwan masih berdebat, apakah stasiun drift ini adalah konstruksi, halusinasi kolektif,
atau anomali stabil dalam kluster kesadaran yang saling terjerat. Kalimat itu bergulir di layar panel lain. Kamu mengangguk, seolah-olah semua itu masuk akal, dan dari belakangmu, tepat sebelum ruangan meredup, sebuah pengumuman baru terdengar. Mulai siklus tidur ke-9, semua pemimpi diingatkan, kenangan yang terbentuk di sini adalah nyata, sampai kamu bangun. Jika kamu pernah bangun, kamu melihat ke tanganmu. Satu adalah milikmu, yang satu lagi mengenakan sarung tangan. Tapi kamu tidak memakai sarung tangan, kamu tidak merasa cemas. Kamu merasa diterima. Ruangan meredup, bukan menjadi hitam, tapi menjadi bayangan lembut dari ketidakhadiran. Medan gravitasi buatan memelukmu saat kamu melayang menyusuri lorong. Tarikannya lembut bukan ke arah planet manapun, tapi ke arah Iraman. Sebuah denyut bawah sadar yang selaras dengan napasmu, detak jantungmu, dan mungkin sesuatu yang lebih tua. Di sini, gravitasi tidak mematuhi masa. Dia mematuhi ingatan. Kamu tiba di taman gravitasi, itu tertulis di papan tanda yang tergores. Meskipun sebagian berkedip dan terbaca sebagai taman grafi yang tampaknya lelucon di kalangan pemimpi jangka panjang, begitu kamu masuk, udara berubah, bukan soul, tapi kepadatan pikiran. Setiap langkah terasa seperti keputusan yang belum kamu buat. Ruangannya melengkung lebar seperti kubah kapal, dipenuhi sulur lembut yang bergoyang, bukan karena angin, tapi mengikuti siklus tidur. Mereka melilit dan membuka seolah-olah sedang bermimpi, beberapa daunnya logam, berdengung pelan dalam sinkopasi neuron. Yang lainnya tembus cahaya dan memantulkan gambaran dari mimpi yang kamu yakin belum pernah alami belum. Kamu menginjak jalur berlumut, hangat di bawah kakimu. Warnanya berubah tergantung kedalaman REM. Bunga-bunga perlahan terbuka saat kamu lewat. Salah satunya terkikir, yang lain berbisik sesuatu yang terdengar seperti nama tengahmu. Sebuah tanda melayang berkedip di dekatmu. Hati-hati, gravitasi buatan dapat berfluktuasi tergantung kejujuran emosional. Kamu tersenyum. Mungkin itu menjelaskan kemiringan ringan setiap kali kamu mengingat hal itu yang ingin kamu lupakan. Sekelompok polong biji melayang di bahumu. Mereka berkilau dan mengeluarkan bunyi nyaring, seperti sendok perak mengetuk gelas kristal di pesta pernikahan antar bintang. Seekor lebah, atau hampir lebah melayang di dekatmu, terlihat mekanis, tapi berdengung dengan frekuensi lagu Nina Bobo. Saat hinggap di lenganmu, ia berdenyut sekali lalu terbang. Kamu merasa sedikit tenang, seolah seseorang berkata, kamu baik-baik saja. Di tengah ruangan mengambang sebuah platform batu, seharusnya tidak bisa mengambang. Kamu mendekat dan melangkah, ia menyesuaikan. Seperti busa memori untuk ketegangan spasial. Lingkaran bola mengambang menyala di sekitarmu, masing-masing berdetak mengikuti mimpi seseorang di stasiun ini. Lalu kamu menyadari sesuatu yang aneh. Satu bola berdetak mundur, kamu mencoba meraihnya. Bola itu menjauh, taman meredup, sulur-sulur menegang. Suara robotik menggema di atasmu. Resonansi siklus mimpi tidak stabil. Mohon jangan menyentuh identitas bersinkronisasi terbalik. Kamu mundur perlahan, bola kembali normal, tapi perasaan itu tetap ada. Sesuatu atau seseorang di stasiun ini sedang bermimpi mundur dalam waktu. Keseimbanganmu berubah. Kamu mengambang tanpa bobot. Gravitasi buatan mati. Kakimu lepas dari lumut. Kamu melayang ke atas. Masuk ke kelompok spora bercahaya. Mereka meledak lembut, memenuhi udara dengan cahaya dan aroma kertas tua serta kulit lemon. Kamu mencoba meraih pegangan, tapi jarimu menembusnya. Bukan tidak nyata, hanya sementara tidak nyata. Logika taman mulai goyah, atau mungkin logikamu. Ruangan melipat sedikit di tepinya. Kamu berkedip, gravitasi kembali. Kamu mendarat lembut, tapi bukan di tempat awal. Jalur berbeda. Bagian taman berbeda. Bunganya sunyi, udaranya lebih dingin menyusup ke tulang belakangmu. Plakat di dekatmu berbunyi. Bunga gravitasi dikalibrasi pada medan paradoks 12 Hz untuk hasil terbaik. Jangan terlalu banyak berpikir, terlambat, sebuah cermin muncul, atau semacam cermin, pantulannya bukan kamu, itu versimu yang memakai seragam asing, dengan bekas luka yang tidak kamu miliki. Badan lencana bertuliskan mekanik mimpi siklus 3, bayangan itu mengangguk. Kamu balas mengangguk, lalu dia berjalan pergi sementara kamu tetap diam. Interkom berdengung kembali, pengingat. Jika kamu bertemu dirimu sendiri, jangan mengobrol. Itu menyebabkan kamu tertawa pelan, atau mencoba. Suaramu masih tertunda, hanya gemang, saat kamu keluar taman. Kamu melewati pintu bertuliskan ruang kalibrasi gravitasi. Kamu mengintip ke dalam. Puluhan sepatu melayang lembut di udara, tak ada orang, hanya sepatu. Semua ukuran,
Ada yang sangat tua, ada yang baru, satu jelas milikmu. Meski kamu sedang mengenakan dua-duanya, kamu buru-buru menutup pintu, dan saat kamu kira sudah pergi, gravitasi tiba-tiba terbalik. Kamu jatuh sedetik ke dalam dirimu sendiri, seperti mimpi jatuh yang membangunkanmu. Jalanmu terus berlanjut. Jauh di bawah, kamu mendengar lagu Nina Bobo aneh dinyanyikan oleh prosesor inti stasiun. Kamu tak tahu kenapa bisa tahu, tapi kamu tahu, dan kini, gravitasi kembali mendengkur, lembut, stabil, cukup untuk menjaga kakimu tidak lupa tanah. Kamu memasuki ruang kru dengan harapan akan mendengar percakapan, mungkin tawa lembut, dengungan kehadiran. Sebaliknya, kamu disambut oleh keheningan, bukan ketiadaan suara, tapi keberadaan dari pendengaran. Dinding-dinding terasa menyadari kehadiranmu. Ruangan dirancang seperti ruang santai melingkar, dengan sofa berbentuk bulan sabit dan meja bercahaya lembut. Ada cangkir teh, sebagian setengah penuh, beberapa masih hangat. Sebuah buku terbuka di pembaca melayang, halamannya berganti seperti baru saja dibalik. Tapi tak ada seorang pun di sini, atau, lebih tepatnya, mereka ada jika kamu tidak melihat mereka secara langsung. Kamu mencoba. Sebuah bentuk di pojok, samar. Saat kamu menatap langsung, ia lenyap. Refleksi di monitor berkedip awalnya kamu. Lalu bukan kamu. Selamat datang. Suara terdengar dari langit-langit di ruang kru. Harap diingat, semua awak hanya ada secara kondisional. Lelucon khas stasiun ini. Kamu menemukan manifest di sebuah konsol bercahaya. Setiap entry mencantumkan nama awak, fungsi, frekuensi siklus mimpi, dan probabilitas. Probabilitas keberadaan. Semua berkisar antara 17% hingga 96%. Satu baris hanya berbunyi. Kamu probabilitas, variabel, kamu menggulir lebih jauh. Sebagian besar nama terasa familiar, nama yang tak kamu kenal, tapi terasa seperti kenangan jauh. Satu nama menarik perhatianmu. Tranmal, kolom di sebelahnya bergantian antara petugas medis dan mitos yang salah tempat. Kamu membisikkan namanya, lampu meredup, gravitasi tiba-tiba menarikmu ke dalam kenangan mungkin, bukan milikmu. Kamu berdiri di ruang medis, melihat seorang pria menyesuaikan helm aneh di kepalamu. Dia bersenandung seperti lagu Nina Bobo yang diputar terbalik. Dia berhenti, matanya bertemu matamu. Sulit tahu siapa yang nyata, kalau para pemimpi tak pernah absen kerja, dan kamu kembali ke ruang kru. Kamu berkedip. Sekarang kamu memegang cangkir. Aromanya seperti kayu manis, dan sesuatu yang dingin seperti salju. Di bagian dalam cangkir, tulisan muncul, minum hanya jika kamu ingin mengingat versi dirimu yang telah pergi. Kamu meletakkannya kembali. Udara di ruangan bergelombang ringan. Sebuah sosok lewat, seorang wanita dengan seragam abu-abu tanpa nama. Langkahnya tak bersuara. Dia melirikmu, tapi tak menatap mata. Dia menembus dinding dan lenyap. Pengumuman lain berbunyi, atas perintah Komite Etika Temporal. Harap tidak berinteraksi dengan avatar yang tidak stabil kecuali didampingi oleh pengawas mimpi bersertifikat. Kamu bertanya-tanya, berapa banyak pengawas mimpi di kapal ini? Sofa di sebelahmu sedikit tenggelam, seolah ada yang tak terlihat duduk. Kamu tak bergerak, sebaliknya, kamu menyandar dan menghela napas, membiarkan stasiun ikut bernapas bersamamu, bantalnya menyesuaikan dengan denyut nadimu. Layar turun dari langit-langit, menampilkan foto awak potret kabur seperti mimpi. Satu menarik perhatianmu, versi dirimu yang lebih muda, tersenyum dengan cara yang sudah kamu lupakan, kemudian fotonya berubah, kini wajahnya muram, lalu menghilang. Layar menutup seekor kucing lewat kecil, abu-abu, mengenakan unit komunikasi mini. Dia mengeong 2 kali, dan menghilang di balik panel dinding. Kamu memutuskan untuk tidak mengejarnya, interkom berbunyi. Jika kamu melihat kucing, pura-puralah tidak. Ia terikat kuantum ke ruang 7F, mungkin. Kamu tersenyum. Tawamu mendarat di langit-langit, dan terserap seperti embun. Kamu melewati koridor samping, dan melihat 3 awak sedang mengobrol di meja. Satu tak punya wajah, satu terbalik, satu adalah kamu. Saat kamu melirik lagi, hanya kursi kosong. Kenyataan stasiun terasa lebih tipis di sini. Kamu duduk di kursi santai lain, yang ini bergetar lembut, memijat note memori, yang bahkan kamu tak tahu kamu miliki. Nada mengantuk mengalun dari sandaran tangan, suara kembali, lebih lembut. Tenanglah, kru ada di sekitar, dalam cara mereka sendiri. Kamu menutup mata sejenak, dan merasakan sesuatu seperti kebersamaan, bukan kehadiran, tepatnya lebih seperti mimpi bersama. Sebelum pergi, kamu melihat konsol sekali lagi, sebuah catatan terakhir berkedip, kru berubah setiap siklus mimpi,
Jika kamu tak mengenali siapapun, mungkin giliranmu. Kamu meninggalkan ruangan dengan langkah lebih hati-hati, menyadari dinding-dinding yang mengamati. Dan siapa yang mungkin mengamati bersama mereka, dan di dalam pikiranmu, kamu bertanya, jika mereka tak pernah direkrut, siapa yang membawa mereka ke sini? Ruang makan beraroma roti hangat dan buah bintang. Kamu tidak lapar, tapi merasa tertarik ke sana seperti mimpi yang mengarahkanmu ke tempat yang penuh kenyamanan sama yang nyaris bisa kamu ingat. Langit-langitnya terlalu tinggi, dan ia bergeser halus tergantung bagaimana kamu memiringkan kepala. Kadang meniru langit malam, kadang seperti dapur masa kecil. Beberapa detik, kamu bahkan merasa itu adalah kantin sekolah lamamu sampai sebuah kursi melayang lewat. Tak berkaki dan berdengung dengan listrik statis. Tak ada antrean. Makanan muncul saat kamu duduk. Begitu kamu menurunkan diri ke kursi empuk lembut seperti bahu seseorang, sebuah nampan meluncur dari panel tersembunyi di meja. Di atasnya, semangkuk sup berwarna ungu kebiruan, sepotong roti kecil yang bersinar lembut, dan segelas cairan biru hijau dengan gelembung yang naik dalam pola spiral. Kamu cukup yakin tidak memesan ini, tapi mungkin kamu sedang memimpikan dirimu 2 siklus ke depan. Memilih secara mundur, apa yang akan kamu inginkan sekarang? Sebuah tanda kecil berkedip di samping piringmu. Makanan disiapkan melalui ekstraksi bawah sadar. Mohon hindari pikiran traumatis saat mengunyah. Supnya beraroma seperti sesuatu yang biasa dibuat ibumu, padahal ibumu tidak pernah memasak, dan aroma ini membangkitkan kenangan tentang menyaksikan gerhana sendirian. Kamu menyeruput. Rasanya berubah di tengah tenggorokan, awalnya nostalgia, lalu kesedihan, lalu kehangatan seperti dimaafkan. Kamu berkedip, dan rotinya kini lebih kecil, bukan tergigit, hanya berkurang. Kamu memeriksa di bawah meja, tidak ada cairan dalam gelas kini jernih, ia tidak menguap, ia hanya berubah. Kamu tidak sendirian lagi. Di seberang meja duduk seseorang yang wajahnya berganti-ganti antara 3 kemungkinan. Teman lama, orang asing, Charmin. Matanya tetap gelap, ramah, dan terasa akrab seperti seseorang dalam mimpi sebelum kamu sadar mereka sudah meninggal. Mereka tersenyum. Kamu sebaiknya tidak terlalu banyak berpikir saat makan di sini. Kamu mulai bicara, tapi kata-katamu tersusun ulang di udara dan kembali ke mulut. Orang itu tertawa lembut. Lingkaran pikiran, kesalahan klasik bulan pertama. Kamu melihat sekitar puluhan meja, beberapa dengan penyantap tunggang, beberapa dengan sosok yang berkedip, beberapa dengan hewan. Kamu melihat seekor gagak dengan sopan menyeruput teh, seekor kucing makan mie dengan sumpit. Tak ada yang terlihat heran. Dari dinding jauh terdengar suara nyaring dan ceria. Spesial emosional hari ini meliputi semur penyesalan, pangsit pahit manis, dan kari pasca putus. Semua kenangan disajikan hangat suam-suam kuku kecuali dinyatakan sebaliknya. Kamu bersandar, orang tadi sudah tidak ada, begitu juga dengan nampan. Sekarang kamu memegang sendok yang terbuat dari sesuatu yang berdengung halus, sebuah bahan yang diberi label tulang mimpi dalam tulisan kecil di pegangannya. Serbet melayang di sampingmu dan mulai menyeka dagumu tanpa kamu minta, baunya seperti lavender dan hujan badai. Intercom berbisik kali ini, pengingat, jika makananmu mulai membacakan puisi, kunyahlah perlahan dan penuh perasaan. Kamu berdiri dan meja menghilang di belakangmu, lantainya miring tidak berputar dan kamu berjalan lurus dalam garis yang melingkar. Kamu keluar ke lorong, pertanda ruang dekompresi pencernaan, di dalamnya, lampu berkedip redup. Mural di dinding menunjukkan galaksi yang seluruhnya terdiri dari mulut terbuka, diam, dan bernyanyi. Plakat di bawahnya berbunyi. Dalam beberapa budaya, pencernaan dianggap sakral. Di budaya lain, hiburan, kami tidak menghakimi. Saat keluar, kamu menangkap bayanganmu di pintu cermin, matamu sedikit lebih terang, bibirmu masih berbekas sup ungu, tapi saat kamu menyekanya, tanganmu bersih di kejauhan. Sebuah lonceng berdenting. Terdengar seperti kenangan seseorang memanggilmu untuk makan malam. Dan seperti itu saja, kamu merasa kenyang, bukan hanya kenyang secara fisik, tapi diakui, seolah-olah stasiun telah mengambil sesuatu yang berat darimu dan menggantinya dengan sesuatu yang hangat dan hening. Kamu melangkah ke lorong dengan harapan menuju navigasi atau rekreasi, tempat yang berlabel dan bisa diprediksi, tapi lorong di depanmu bukanlah lorong biasa, ia berubah-ubah. Seperti kenangan yang kamu coba ingat di tengah mimpi, tapi selalu berubah setiap kali kamu mencoba meraihnya. Tanjakan itu melingkar menjadi tangga, padahal kamu tidak merasa mendaki. Dinding mulai berdenyut dengan cahaya samar merah muda lembut,
dan kuning keemasan berpijar selaras dengan sesuatu yang emosional. Kamu merasakan rasa malu lama kembali. Cahayanya berubah menjadi biru dingin, awalnya tampak lurus. Kamu melangkah 10 kali, 10 langkah berikutnya miring, lantainya menjadi tanjakan. Lalu, kata-kata muncul di dinding. Lorong ini berubah bentuk berdasarkan rasa bersalahmu yang belum terselesaikan. Lanjutkan dengan lembut. Kamu berhenti sejenak, kamu melewatinya, apakah kamu merasa bersalah? Sepertinya lorong ini menganggap begitu. Sebuah pintu muncul di tempat yang sebelumnya kosong. Tertulis, jangan masuk kecuali kamu sungguh-sungguh. Seorang wanita duduk di tengah, wajahnya berpiksel di pinggirannya. Dia tidak menatapmu, tapi berkata, ada alasan kamu datang ke sini. 10 langkah kemudian, pintu itu muncul lagi. Kamu mendesar dan membukanya. Lantainya agak lembek, seperti karpet basah meski sepatumu tetap kering. Langit-langitnya meneteskan musik lembut, lagu anak-anak vals. Lantainya kini dipenuhi nama, hanya nama depan. Beberapa kamu kenal, beberapa kamu lupakan. Salah satunya bersinar. Kamu merasa bukan ruang yang menyempit, tapi kenangan yang menekammu. Itu namamu. Rekomendasi kecepatan, langkah pelan dan introspektif. Langit-langitnya telah berubah menjadi membran tembus cahaya. Di baliknya, wajah-wajah melayang. Satu tampak seperti ayahmu, yang lain seperti refleksimu sendiri, tapi sedang menangis. Di dalam adalah ruangan sempit penuh jam berdetik. Tak satu pun memiliki jarum. Aku tidak memilih pintu ini, jawabmu. Meski suaramu tak terdengar jauh, kamu masih berbohong pada dirimu sendiri, katanya dengan lembut. Dia lenyap. Semua jam berhenti berdetak. Hangat, getaran rendah merambat ke telapakmu. Irama itu menyamai detak jantungmu, atau mencoba menyamainya. Sebuah pintu terbuka di depan, bertuliskan zona netral rasa bersalah. Kamu keluar, dan lorongnya kini melengkung ke arah berbeda. Sebuah panah bercahaya mengambang di sampingmu, tapi hanya melepaskannya saat kamu siap. Jika kamu kehilangan sesuatu, berjalan mundur. Jika kamu kehilangan seseorang, lihat ke atas, hanya sebentar. Anginnya beraroma daun kering dan jeruk. Kamu mendongak, kamu menunduk, kamu berkedip, hilang. Dindingnya beriak, dan lorong menyempit, bahumu nyaris menyentuh sisi-sisinya. Tanda lain muncul, hati-hati, kepadatan rasa bersalah tinggi. Sebuah pesawat kertas melayang turun dari langit-langit dan mendarat di kakimu. Kamu membukanya. Kamu menurut, langkahmu lembut, nyaris seperti meditasi. Lalu kamu menyadari sesuatu yang aneh. Kamu melewati pintu yang sama lagi, yang bertuliskan jangan masuk kecuali kamu sungguh-sungguh. Pintu itu tidak bergerak, kamulah yang berputar. Kamu menempelkan tangan ke dinding, sebuah suara bukan dari interkom, tapi seperti berasal dari arsitektur itu sendiri, berbisik, stasiun ini mengingat apa yang kamu lupakan. Lantai tiba-tiba memutar di bawahmu, kamu terhuyung ke depan. Lorongnya kembali lurus, kamu melangkah masuk. Cahaya terang, hening, sebuah taman, anehnya familiar, ayunan kosong, jalan kerikil. Itu bukan salahmu. Dadamu terasa sesak. Kamu tak ingat apa itu tadi, tapi kamu merasa lebih ringan. Kamu duduk di ayunan, terdengar berderit lembut. Kamu menutup mata. Saat kamu berdiri lagi, lorongnya sudah hilang. Kamu berada di tempat yang baru. Stasiun ini menerima langkahmu, dan mungkin, hanya mungkin, kamu telah sedikit memaafkan dirimu sendiri juga. Kamu berdiri di depan gerbang tinggi bertanda arsip meski huruf-hurufnya kadang menyusun ulang diri menjadi chimera, lalu ireca. Lantai di dalamnya hitam mengilap seperti obsidian, dan udaranya beraroma ozon dan kertas yang pudar. Kamu melangkah masuk. Ruangannya sangat luas berkuban, dan sunyi secara tidak wajar. Rak-raknya melengkung ke atas seperti itu. Elang rusuk menjulang ke dalam bayangan. Tak ada buku, hanya bola-bola memori tembus cahaya berputar perlahan, dan berdingit lembut dari dalam. Masing-masing seukuran buah prem. Beberapa bersinar hangat, yang lain berkedip seperti bintang sekarat. Kamu mendekati rak terdekat. Label holografis melayang di samping setiap bola, nama, tanggal, koordinat, dan beberapa aneh seperti mimpi versi dirimu yang bisa berenang, atau pikiran tak terucap antara dua orang asing di kamar mandi Sutler. Konsol menyala saat kamu mendekat. Ia memindai keberadaanmu tanpa menyentuhmu. Lalu ia bertanya dengan sopan, silakan tentukan jenis pengambilan memori diri masa lalu varian paralel. Warnanya lebih gelap dari yang lain, dengan badai samar berputar di dalamnya. Kamu memegangnya perlahan. Sisa mimpi saja kamu melihat pantulanmu lebih tua lelah mengenakan sesuatu seperti baju siram. Kamu tidak sendirian, seseorang menggenggam lenganmu berbisik sesuatu yang mendesak.
Tapi suaranya hilang dibungkam seperti lirik lagu yang terlupa, Gema masa depan. Kamu ragu sejenak, lalu berbisik Gema masa depan sebuah slot terbuka, sebuah bola mengapung ke depan, dan tiba-tiba kamu berada di tempat lain. Tak ada langit-langit, hanya spiral bola memori tanpa akhir menjulang ke kegelapan, masih di stasiun, tapi berbeda, berkarat, miring. Lampu darurat berkedip diam, kamu berkedip, hanya terselip, beberapa terkunci, hingga sang pemimpi siap untuk melupakannya lagi. Kamu kembali di ruang arsip, bola itu retak dan berubah jadi debu. Kamu tak bisa mengingat milik siapa tapi bulu kudukmu berdiri. Kamu menunduk dan melihat sebuah laci bertuliskan namamu. Kamu ragu, lalu membukanya, layar lain berkedip. Peringatan Gema masa depan tidak stabil. Kelaparan berulang dapat menyebabkan nostalgia dini di Jivu Prophetic atau kelelahan Gema. Kamu berputar perlahan, di tepi penglihatanmu, ada sesuatu yang bergerak sosok berjubah seperti asiparis tinggi dan samar. Kamu merasa ia sedang mengamatimu penasaran, tapi tidak mengancam. Kamu bertanya siapa yang menjaga tempat ini. Sosok itu tidak menjawab dengan kata. Di sebaliknya ia mengangkat tangan dan menunjuk ke atas. Kamu mengikuti isyaratnya. Sebuah bola memori berdenyut tajam saat kamu lewat seolah mengenalmu. Ia berkedip menampilkan sebuah gambar peta stasiun, tapi salah. Koridor yang tidak ada. Ruangan yang belum dibangun, atau mungkin sudah dinonaktifkan. Di tengahnya ikon marah berkedip bertuliskan inti yang bermimpi. Sebuah plakat di dekatmu berbunyi, gambarnya menghilang, suara dari atas tenang, dan robotik berbisik. Tak ada memori yang benar-benar hilang. Terdengar tawa akrab, isinya sebuah kenangan, akan ketakutan pertamamu, aroma yang telah kamu lupakan, tapi rindukan cahaya menyaring masuk ungu dan bergerak lambat seperti tinta di air. Kamu melangkah melewatinya. Momen berulang saat kamu hampir dicium keheningan begitu berat, hingga pernah membuatmu menangis. Kamu cepat-cepat menutup laci itu, sosok itu sudah lenyap. Kamu menatap rak untuk terakhir kalinya. Kamu mundur. Arsiparis tidak lagi berbentuk fisik, mohon jangan mencoba memeluk mereka. Sebuah pintu sempit terbuka di belakangmu. Saat meninggalkan ruang arsip kamu mendengar suaramu sendiri, memanggilmu dari arah yang tidak kamu hadapi. Jangan lupakan apa yang tak pernah kamu maksudkan untuk diingat. Kamu tidak menoleh. Kamu berdiri di depan airlock, tapi bukan yang ditandai untuk keberangkatan. Airlock ini dilingkari cahaya biru lembut dan tidak memiliki label luar, hanya lambang yang terus berubah. Menyerupai galaksi spiral dan telinga sekaligus, sebuah panel kecil menyala di sampingnya. Hati-hati, di luar sunyi. Di dalam mungkin lebih bising. Kamu ragu sejenak, lalu menempelkan tangan ke pemindai. Pintu terbuka bukan dengan desisan, tapi dengan nada musik rendah, seolah mengenalmu. Di dalam bukanlah ruang angkasa belum. Pertama, ada ruang dekompresi yang dipenuhi kabut berkilau dengan rasa seperti mint dan kuningan tua. Detak jantungmu melambat dalam kabut itu. Pintu kedua terbuka. Dan kamu melangkah keluar, bukan ke dalam kehampaan, tapi ke dalam sesuatu yang lebih aneh. Ruang ini bukan ruang angkasa biasa. Kamu melayang ke depan perlahan, ditarik oleh segalanya dan bukan apa-apa sekaligus. Ia memang terbentang selamanya dan berkilauan dengan bintang, tapi bintangnya bergeser ketika kamu menggerakkan mata. Rasi bintang beriak, seolah mencoba berbicara. Kekosongan ini bisa dihirup, setelanmu tertutup secara otomatis, meski kamu tak ingat mengenakannya. Ini bukan halusinasi, hanya bawah sadarmu yang mengatur ulang materi gelap. Kata-katamu berubah menjadi pola cahaya yang memancar dari ujung jarimu. Setiap suku kata menjadi jejak neon yang bertahan beberapa detik di kehampaan. Tapi kamu mendengar musik mengalun melalui hel. Atau mungkin dari dalam tengkorakmu, gabungan cello dan statik yang menghantui. Kamu melewati satelit yang terbuat dari tulang dan bulu. Ia bersenandung dengan lagu Nina Bobo kuno dalam bahasa yang hampir kamu kenal. Suaramu sendiri terdengar di saluran komunikasi, tapi kamu bertanya-tanya, sampai kapan? Jangan khawatir, kamu mencoba merespons, tapi kamu tak lagi memegang mikrofon. Kamu melihat ke bawah. Udara, jika memang itu udara, bergetar dalam akor yang selaras dengan pikiran tertentu. Stasiun berputar perlahan di belakangmu, bercahaya lembut. Sebuah sulur plasma membentang dari intinya seperti tali pusar. Kamu masih terhubung. Entah bagaimana, kamu merasakan memorimu longgar. Detail mengabur seperti tinta basah. Kamu melupakan namamu sejenak. Kamu melupakan kenapa kamu datang ke sini. Kamu melihat sebuah struktur di depan sebuah platform berbentuk garpu talang. Saat kamu mendekat, getarannya menggelitik tulang belakangmu. Kamu memikirkan kesepian. Garpu itu mendengung dalam nada minor. Kamu memikirkan kegembiraan masa kecil.
nada tinggi cerah menari di sekitarmu. Kamu memikirkan seseorang kamu tak yakin siapa, bukan menyakitkan. Hanya tekanan lembut dan seluruh struktur bergetar. Sebuah sosok bercahaya muncul di sisi lain, tak memiliki wajah, hanya gerakan dan melodi. Ia memberi isyarat agar kamu mengikutinya, kamu melayang mengikutinya. Tak lama kemudian, kamu masuk ke wilayah ruang di mana gravitasi tak berlaku normal. Atas dan bawah berputar, kiri dan kanan membengkok. Kamu tidak takut, hanya sadar betapa anehnya keberadaanmu. Lalu sebuah suara bukan milikmu berbicara dalam pikiran. Medan ini dipenuhi transmisi dari spesies yang telah punah. Pikiran terakhir mereka bergema selamanya. Tiba-tiba, kamu dikelilingi bisikan, bahasa-bahasa yang tak pernah kamu dengar. Beberapa menangis, beberapa tertawa. Satu berkata dengan jelas, katakan pada matahari, bahwa kami sudah mencoba. Kamu diam tak bergerak. Lalu sosok di sampingmu, jika memang ia di sampingmu menyentuh dadamu, setelanmu menghilang, kamu tidak merasa dingin, tidak merasa terbuka. Kamu hanya, kamu, dan kamu menyadari sesuatu yang luar biasa. Bagian ruang ini tidak merespons gerakan, tapi ingatan. Kamu memikirkan rumah. Ia membangun dirinya di sekitarmu, glitchy dan tak utuh, tapi cukup. Sebuah atap, sebuah pintu, aroma sesuatu yang sedang dipanggang. Kamu memikirkan kesedihan, bintang-bintang turun seperti hujan. Kamu memikirkan cinta, dan sosok itu menjadi seseorang, masih tanpa wajah. Masih tak terjangkau tapi hangat. Kamu berbisik, apakah ini nyata? Bintang-bintang menjawab, apa yang tidak? Kamu menutup mata. Kamu tidak tertidur. Kamu hanya terus melayang ke depan, dan musiknya tetap mengalun. Kamu kembali di dalam stasiun, tapi kamu tak pernah merasa kembali. Satu saat kamu sedang melayang di ruang yang merespons kenangan, dan kini kakimu menginjak lantai komposit yang akrab. Cahayaannya hangat, emas lembut dengan bayangan lavender. Udara bergetar pelan seperti lagu Nina Bobo yang sangat rendah. Kamu berada di koridor tamu, meskipun tak pernah ada tamu yang menaiki stasiun ini. Atau mungkin ada hanya saja tak pernah dijadwalkan. Setiap pintu di sepanjang lorong memiliki papan nama. Beberapa ditulis dalam bahasa yang tak kamu kenal. Satu berdenyut mengikuti detak jantungmu, yang lain bersinar samar saat kamu menoleh, tapi menjadi kosong saat ditatap langsung. Kamu berjalan pelan, membiarkan jari-jarimu menyentuh dinding. Teksturnya berubah kadang halus, kadang kasar, kadang seperti bisikan kekasih yang nyaris tak terdengar. Stasiun ini terasa waspada, mengharap. Pintu pertama yang kamu coba tak mau terbuka, hingga kamu memikirkan seseorang yang pernah sangat kamu rindukan. Baru saat itu, pintu berbunyi klik. Di dalam adalah ruangan yang beraroma tidur dan hujan, sebuah ranjang, rapi sempurna. Cahaya melayang di sudut, melemparkan bayangan berbentuk burung dalam penerbangan. Di atas bantal ada surat tak disegel, tak ditandatangani, tapi ditulis dengan tulisan tanganmu sendiri. Kamu membacanya. Aku hanya menginap satu malam, mimpinya terlalu familiar, kamu tidak di sini. Terapi ketidakhadiranmu terasap, kamu tak ingat menulisnya. Kamu keluar dan masuk ke ruangan lain, kali ini dipenuhi pasir. Angin bergerak di sepanjang dinding, meski tak ada angin yang menyentuh kulitmu. Suara anak kecil bersenandung terdengar dari bawah ranjang. Kamu mengangkat spray, tak ada apa-apa, hanya pasir lagi. Sebuah konsol di sudut berkedip dengan pesan, beberapa tamu adalah gema, yang lain adalah gangguan. Tentukan dengan lembut, kamu mendengar langkah kaki di lorong. Kamu keluar tepat waktu untuk melihat seorang pria memasuki kamar di sebelahmu. Dia berhenti, melihatmu, lalu mengangguk. Wajahnya asing, tapi matanya tak diragukan lagi lelah. Dengan cara yang sama, kamu mengikutinya masuk. Dia duduk di bangku, menatap proyeksi matahari terbenam di padang pasir. Dia tak mengatakan apa-apa. Kamu duduk di sebelahnya. Matahari tenggelam perlahan, bukan matahari bumi, tapi tetap menimbulkan perasaan sebuah akhir. Saat cahaya memudar, kamu menoleh padanya. Dia berbisik, kamu bukan aku yang pertama datang ke sini. Kamu mengernyit, kamu aku. Dia mengangkat bahu, bukan lagi. Gambarnya bergeser, kini itu stasiun kereta, bangkunya tetap sama. Pria itu lenyap, di tempatnya hanya ada mantan. Sekarang kamu memakainya, meski kamu tak ingat memakainya. Sebuah speaker kecil berderak di dekat pintu. Kamar tamu menyesuaikan dengan diri yang belum terselesaikan. Jika kamu menemukan versi dirimu sedang menangis, tawarkan teh bukan nasihat. Kamu keluar lagi, jantungmu lebih lambat dari sebelumnya. Di ujung lorong ada pintu yang lebih besar dari yang lain.
Ia terbuka bahkan sebelum kamu menyentuhnya di dalam 13 kursi. 12 sudah terisi, kamu melihat versi dirimu yang lebih tua, lebih muda, tanpa gender, terluka, bahagia, satu memiliki mata perak. Yang lain seluruhnya terbuat dari cahaya. Satu sedang bersenandung lagu yang kamu kira hanya kamu yang tahu, mereka semua menatapmu. Kamu ragu, lalu duduk di kursi terakhir. Tak ada yang berbicara, tidak dengan kata. Tapi perasaan itu berpindah di antara kalian seperti aliran listrik statis, hangat. Kami masih di sini, kami semua mungkin, kamu masih bermimpi. Dan tiba-tiba, kursi-kursi itu kosong, kamu sendirian lagi. Kecuali seseorang telah meninggalkan secangkir teh untukmu. Uapnya melengkung ke atas, membentuk wujud seperti tangan melambai. Mulut tertawa, bintang yang sedang lahir. Kamu minum, rasanya seperti kenangan tanpa penyesalan. Koridor tamu memudar saat kamu keluar kembali. Di kejauhan, sebuah pintu tertutup, atau mungkin terbuka. Stasiun terasa hening. Bukan kosong, tidak pernah benar-benar kosong, tapi sedang berada dalam denyut lambatnya, saat segala sesuatu seolah menahan napas. Kamu mengikuti garis bercahaya samar di lantai, ia melengkung lembut, seolah membawamu ke tempat pentin, tapi tanpa tergesa-gesa. Lampu di atas meredup, menjadi kuning amber yang lembut, seperti cahaya lilin melalui kabut. Akhirnya, lorong terbuka menuju kubah besar. Ini tidak ada di skema manapun yang pernah kamu lihat, meskipun sekarang kamu sudah berhenti menganggap skema itu akurat. Ruang ini terasa hidup, dindingnya berkilau seperti logam cair. Sesekali membentuk tonjolan cermin yang meledak menjadi gambar potongan kenangan yang tidak terasa milikmu. Pernikahan di gurun, pertengkaran dalam badai salju, seorang anak memegang senter di perpustakaan yang runtuh. Kamu berhenti, anak itu mirip kamu, di tengah kubah berdiri sebuah pohon raksasa, seharusnya itu tidak mungkin, batangnya logam dan berkarut, dengan sirkuit tertanam seperti pembuluh darah. Gisabannya bergoyang, meski tak ada angin. Alih-alih daun, ia memiliki simbol-simbol bercahaya yang berkilau, muncul dan lenyap. Beberapa berdingit saat kamu mendekat, satu di antaranya berbisik namamu, plakat di dekatnya bertuliskan, "Jangan mencoba menerjemahkan pohon," ia berbicara dalam rekursi, bukan logika. Kamu mengelilinginya perlahan, saat kamu berjalan, kenangan muncul, tapi bukan berupa gambar. Lebih seperti perasaan yang dibawa oleh aroma, tangan dingin menggenggammu, pintu dibanting, tawa di tangga logam. Kamu berhenti di sebuah simpul akar melengkung di atas lantai, di dalamnya berpendar cahaya hijau samar, sebuah layar di kulit pohon menyala. Di sebuah prompt muncul, akses urutan pertumbuhan pribadi. Peringatan, regresi mungkin terjadi, kamu mengangguk. Kubah menjadi gelap, pohonnya berdenyut, kamu melihat dirimu lagi, lebih muda, berlari di jalan, lalu tersandung, lalu menangis bukan karena jatuh, tapi karena menjatuhkan mainan kesayangan. Seorang asing memungutnya dan mengembalikannya, kamu tak pernah ingat kejadian ini hingga sekarang. Lalu momen lain, kamu lebih tua, kamu menyakiti seseorang dengan kata-kata, kamu belum menyesalinya, tapi kamu akal. Gambar itu bertahan lebih lama, lalu satu lagi, kamu sendirian di rumah sakit. Perpustakaan, kamu sedang menunggu sesuatu, tapi tak tahu apa momen itu masih berlangsung, kamu bisa merasakannya. Warna pohon bergeser amber menjadi ungu, gambarnya memudar, bisikan meningkat. Pertumbuhan adalah kurva, kurva tidak pernah berakhir. Kamu menyentuh kulit pohon, hangat. Plakat lain meluncur ke sampingmu, beberapa pengembara mencoba hidup di kenangan pohon. Harap tidak membuat sarang bantal-bantal kulit kain, itu melanggar protokol kebersihan. Kamu tersenyum, lalu mengernyit. Kamu menyadari sudah berapa lama sejak kamu berpikir tentang kebersihan. Kamu mendengar musik. Di atas, di dekat puncak pohon, lonceng lembut berbunyi tanpa angin, harmonik. Kamu memiringkan kepala dan mendengarkan, nadanya mengikuti skala, tapi tak sesuai pemahamanmu, skala 13 nada, mungkin, atau 17. Beberapa budaya pernah percaya itu. Lainnya memimpikannya. Sebuah suara dari belakangmu berkata pelan, kebanyakan tak sampai ke ruangan ini, sampai siklus-siklus akhir. Kamu menoleh, seorang wanita berdiri di sana setengah digital. Garis tubuhnya berkedip, seperti buffering dari realitas lain. Dia melanjutkan, tapi pohon memanggilmu lebih awal nih. Dulu biasanya berarti kamu sedang mendekati resonansi. Kamu membuka mulut, tak bertanya apa-apa. Karena kamu sudah tahu, apa yang akan dia katakan. Kamu sedang berubah. Dia mengangguk, lalu menghilang. Kamu duduk di bawah pohon. Beberapa simbol melayang turun seperti daun, dan menguap sebelum menyentuh tanganmu.
kamu menutup mata pohon itu, bernapas, kamu menyamakan iramanya, dan dalam momen itu, kamu tak hanya mengingat kamu sedang diingat. Kamu meninggalkan kubah dengan tenang. Tak yakin berapa lama telah berlalu, stasiun ini tidak lagi menyediakan jam sejak lingkaran umpan balik waktu terakhir, mengubah kalender ruang makan menjadi pita ambius. Lorong yang kamu masuki berdengung pelan, di bawah kaki, lantainya halus. Tanpa gesekan seperti berjalan di atas pikiran, tentang berjalan. Kamu meluncur, bukan melangkar. Saat kamu bergerak, koridor itu meregang dan berkedip, seperti film yang kehilangan beberapa frame. Kamu tak tahu kemana kamu pergi. Dinding-dinding menampilkan adegan, bukan kenangan, bukan juga visi, lebih seperti kemungkinan alternatif. Kamu melihat versi dirimu yang hidup di bawah laut, paru-paru digantikan oleh karang. Versi lain mengemudikan kapal luar angkasa yang terbuat dari tulang paus dan harmonik. Satu lagi menua dengan damai di hutan kacang. Stasiun ini menunjukkan apa yang bisa saja terjadi, atau mungkin yang masih bisa terjadi. Akhirnya, kamu tiba di sebuah ruangan bundar dengan satu benda, sebuah jam mekanik raksasa melayang di udara, tapi tak berdetak. Setiap roda gigi melayang terpisah, tak terhubung, tapi tetap berdengung pelan di tempatnya, seperti menunggu untuk disinkronkan. Panel di bawahnya berbunyi, waktu di sini bersifat opsional. Pilih dengan bijak, kamu meraih roda giginya. Begitu jarimu menyentuh yang pertama, semuanya membeku. Dan kemudian semuanya mencair kembali dengan salah. Kini kamu berada di aula luas yang terbentang tak terbatas ke segala arah. Di sisinya terdapat rak-rak tinggi, bukan berisi benda, tapi momen, dibotolkan dalam kacang, diberi label dengan penanda waktu yang tak masuk akal. Selasa negatif, setelah yang terakhir sebelum. 1 detik setelah ciuman pertama, kamu berjalan, beberapa botol bergetar saat kamu lewat. Satu terbuka tanpa peringatan. Sebuah kenangan mengalir keluar, kamu sedang duduk di perahu kecil. Bintang-bintang di atas tak kamu kenali. Seseorang bersamamu, wajahnya kabur, tapi suaranya lembut. Kamu tidak menyia-nyiakan hidupmu, katanya. Bahkan, jika tak ada yang mengingatmu, kamu menarik napas kembali di aula. Botolnya menutup kembali. Sebuah tanda tergantung dari langit-langit, berdebu dan berkedip. Peringatan, jangan mencoba mengatur ulang lini masa Anda. Destabilisasi naratif dapat menyebabkan Senin tanpa akhir. Kamu terus berjalan, akhirnya kamu sampai ke pintu bertuliskan momen yang dapat didit. Kamu masuk, di dalamnya ada konsol, melayang di udara dengan papan ketik dari kabut. Di layarnya tertulis, Anda dapat merevisi satu keputusan masa lalu. Peringatan, Anda tidak akan mengingat yang asli, revisi tambahan tidak diizinkan. Lanjutkan. Tanganmu menggantung di atas tombol kabut, kamu ragu, kamu memikirkan sebuah momen yang selalu berputar dalam pikiranmu sebelum tidur, yang selalu mengganggu dalam keheningan yang tak pernah kamu akui. Dengan suara keras, kamu mengetik. Ruangan bergetar, stasiun berkedip. Kamu merasakan ketiadaan yang lembut, seperti gigi yang hilang, tapi kamu tak tahu kapan. Kamu mencoba mengingat apa yang baru saja kamu ubah. Kamu tak bisa. Kamu keluar dari ruangan. Kini, aula botol terlihat berbeda. Beberapa hilang. Satu botol bersinar terang. Kamu mendekat. Di dalam, kamu tampak damai, membaca buku. Seekor kucing mendengkur di pangkuanmu. Kamu tersenyum dengan cara yang sulit dipalsukan. Kamu ingin menangis. Sebuah suara dari interkom memecah keheningan. Selamat, pemimpi, narasimu berhasil dijahit ulang. Efek samping mungkin termasuk deja-vu ringan, optimisme sementara. Padan sedikit peningkatan nada suara saat bernyanyi, kamu tertawa kecil. Saat kamu hendak pergi, sebuah tanda terakhir menarik perhatianmu. Jika kamu merasa tersesat, ingat, waktu tidak berlalu di sini, ia melayang, dan begitu pula dirimu. Kamu sedang berbaring di ruang pribadimu, setidaknya terasa seperti ruang pribadimu, ruangan berbentuk tetesan air mata, langit-langitnya tembus pandang, menampilkan gugusan bintang yang terus berkedip dengan pola yang tak pernah pasti. Tak ada ranjang. Kamu direbahkan oleh cekungan busa memori yang menyesuaikan diri setiap kali kamu bernapas. Stasiun ini berdengung pada frekuensi yang nyaris tak terdengar. Lalu, alarm, bukan bunyi keras, tapi getaran. Frekuensi terlalu rendah untuk telinga manusia, tapi tulang-tulangmu merasakannya. Dinding-dinding bergetar, lampu berkedip. Di suatu tempat jauh di inti stasiun, sesuatu mulai bergerak. Suara dari interkom berbisik dengan nada mendesak. Protokol tidur darurat diaktifkan, harap kembali ke posisi istirahat default. Kamu berkedip, tidur darurat.
Sebuah cahaya berkedip di langit-langit, inversi siklus akan terjadi. Kamu mencoba bangun, tapi busa itu menarikmu kembali lembut, namun tegas. Kabut keluar dari dinding, beraroma cucian bersih, dan puisi lama. Kelopak matamu mulai berat sebelum kamu sadar apa yang terjadi. Tidur menjemputmu, tapi itu bukan istirahat. Kamu bangun di ruangan yang sama, tapi ini bukan ruangan yang sama. Dindingnya terbalik, udara beraroma tembaga panah, dan ada kursi di tengah ruangan, meski kamu yakin sebelumnya tidak ada. Sebuah suara berbicara bukan dari intercom, tapi dari dalam kursi. Inversi siklus selesai, selamat datang di lapisan reflektifmu. Kursinya kosong, tapi ada tekanan dari arahnya. Seperti seseorang baru saja berdiri dari sana, kamu melangkah mendekat. Dindingnya berkedip dengan gambar. Wajahmu sendiri tertangkap saat berpikir. Setiap kali kamu berkedip, ekspresinya berbeda, marah, rindu, takjub, pasrah. Kamu berkata, apa lapisan ini? Stasiun menjawab, ini bagian dari stasiun yang dibangun dari dirimu. Kamu meraih kursi itu, dan tanganmu menembusnya. Tiba-tiba, kamu tak lagi berdiri, kamu melihat tubuhmu dari atas, kamu berbaring di busa lagi, menyaksikan dirimu mengamati, dan kamu adalah dirimu. Keduanya, suara intercom kembali. Rapi kini terdengar seperti suaramu sendiri. Beberapa mimpi terlalu besar untuk dibebaskan. Kami membangun ruangan ini untuk menampung milikmu. Kamu merasakan stasiun bernapas melalui lantai. Getarannya kini kamu sadari identik dengan detak nadimu. Seseorang mengetuk pintu. Kamu membukanya tanpa bangun. Di luar bukan lorong, melainkan ruang putih penuh benda-benda yang melayang kenanganmu. Tergantung di udara, buah mainan, sebuah buku, foto yang setengah terbakar, gelas yang tak pernah jatuh, tapi selalu tampak akal. Semuanya berputar lembut, menunggu untuk dipilih. Sebuah panel di udara menampilkan, protokol reintegrasi sedang berlangsung, harap pilih satu kenangan, untuk dilepaskan. Kamu ragu, kamu meraih gelas itu. Begitu jari-jarimu menyentuhnya, benda itu pecah bukan dengan suara, bukan dengan kekerasan, ia lenyap seperti gelembung sabun. Kamu merasa lebih ringan, ruangan menyetel ulang, kursinya menghilang. Dindingnya kembali keriak lembut, secangkir teh menantimu di samping masih mengapul. Meski kamu tak pernah menyeduhnya, di dinding, tercoret tulisan tangan seperti milikmu. Kamu tak bisa bangun sebelum benar-benar istirahat, dan kamu tak bisa istirahat sebelum berhenti lari dari versi dirimu yang tak pernah tidur. Kamu berbaring kembali, lampu meredup, sebuah lagu Nina Bobo terdengar dari kejauhan lembut, elektronik, agak sumban. Saat kamu terlelap, kamu berbisik. Sudah berapa kali aku melakukan ini? Stasiun menjawab, Melan, hanya sekali, tapi diulang dengan indah. Kamu tersenyum, atau mungkin stasiunnya yang tersenyum, dan kamu tidur, untuk sungguh-sungguh kali ini. Kamu terbangun di ruang perawatan, meski kamu tak ingat pernah berjalan ke sana. Lantainya terbuat dari panel tembus cahaya yang berkilauan samar, dan di bawahnya kamu melihat bintang-bintang, bukan kabel stasiun, bukan balok struktural. Hanya ruang angkasa yang dalam dan tak berujung. Di atasmu, langit-langit tinggi bergetar dengan energi yang bersinar. Di sekelilingmu, alat-alat melayang dalam suspensi magnetik, kunci Inggris, drone pengelasan, prisma kalibrasi, dan sesuatu yang sangat mirip garpu tala gravitasin. Sebuah suara berdengung di seluruh ruangan, tapi itu bukan intercom, itu stasiun itu sendiri menyanyi. Suara itu bergetar di rongga dadamu, bukan tidak nyaman, tapi terasa akrab, seperti lagu Nina Bobo masa kecil yang pernah kamu lupakan. Kamu berputar perlahan, tertarik ke arah suara itu, dan melihat mereka, partikel debu bintang, melayang dalam bola pelindung antimateri yang bercahaya. Mereka berdenyut dan berputar, membentuk bentuk geometris, fraktal, lalu tiba-tiba dikenali wajah hewan. Salah satunya berbentuk galaksi spiral berkacamata. Ia mengedip padamu, kamu tertawa gugup, konsol di samping bola itu menyala. Paduan suara debu bintang aktif, peringatan, harmoni, dapat memicu resonansi emosional yang belum diproses. Partikelnya berubah lagi, kali ini menjadi bentuk manusia puluhan, mungkin ratusan, siluet transparan. Mereka mulai bergerak dalam ritme, tarian lambat dan gravitasi. Setiap gerakan menghasilkan suara, dengun, denting. Beberapa di antara mereka memiliki wajahmu. Kamu melangkah lebih dekat, dan merasakan ruangan menyesuaikan dengan napasmu. Salah satu wujud debu bintang berjalan ke arahmu. Ia bernyanyi bukan dengan kata, tapi dengan perasaan, sebuah nada yang menggigit di rusuk dan membengkak di belakang mata. Itu suara kerinduan akan rumah yang tak pernah ada.
Kamu membalas tanpa berpikir. Humming kecil muncul dari tenggorokanmu, ragu tapi tulus. Figur-figur itu menggemakannya. Seluruh ruang perawatan merespons. Lampu berkedip dalam simpati, gravitasi berdenyut ringan. Seirama detak jantungmu, sebuah panel diagnostik menyala di sampingmu, pemimpi, tersinkronisasi, gelombang emosi, stabil, 100 saat ini, siap singularitas, kamu tertawa. Bukan karena lucu tapi, karena rasanya pantas untuk dirayakan. Satu wujud debu bintang berputar di tempat, lalu larut menjadi nada lonceng lembut. Kamu menolak, ruangan kini lebih terang, lebih hangat, kurang seperti ruang mesin, lebih seperti katedral untuk bintang. Salah satu drone melayang membawamu, bertuliskan aku selamat dari fase perawatan 9, dan hanya dapat vertigo ontologis kamu mengambilnya, isinya teh, tentu saja. Kamu menyesap, rasanya seperti jeruk dan pemahaman mendalam, sebuah pintu akses terbuka di belakangmu, tanpa alarm, tanpa peringatan, hanya undangan lembut, lakat di sampingnya berbunyi, di luar titik ini, semua suara menjadi kenangan, kamu melangkah masuk, ruangannya kecil, berbentuk heksagonal. Dilapisi ubin penyerap suara, yang tampak seperti kelopak bunga. Saat pintunya menutup, nyanyiannya berhenti, keheningan masuk bukan sebagai ketiadaan, tapi sebagai kehadiran, dalam bentuk paling murni, kamu menyadari sesuatu, stasiun ini bukan hanya mengorbit tidur, ia adalah tidur, platform apung, untuk pikiran sepertimu, rahim bagi diri yang belum selesai. Wadah gema lembut dan tabrakan halus, dan kini ia sedang menyanyikan dirimu. Dari keheningan, satu nada muncul, kamu tak tahu, apakah itu berasal dari dalam tubuhmu, atau dari dinding. Tapi rasanya sempurna, kamu membalas dengan humming kecil, hanya sekali, dan nada itu tetap bertahan. Kamu berdiri di dalam ruang tanpa pintu, tanpa jendela, tanpa suara, hanya dinding berwarna seperti pikiran yang dalam, keheningannya penuh. Ia menekan lembut kulitmu, mengundangmu untuk mendengarkan bukan dengan telinga, tapi dengan kenangan, dan kenangan menjawab. Getaran lembut di dada, tarikan halus di belakang mata, sebuah gambaran mendadak. Seorang anak menatap hujan, menghitung setiap tetes seolah itu adalah janji. Ruangan menjadi sedikit lebih terang bukan karena cahaya, tapi karena kejernihan, kamu tidak sendirian. Di seberangmu melayang sesosok figur bukan padat, bukan hantu, tapi sesuatu di antaranya. Kamu mengenali posturnya, cara tangan menggenggam dan melepaskan, sedikit kemiringan kepala saat mendengarkan terlalu serius. Itu kamu, tapi lebih tua, bukan tua karena usia, tapi karena perjalanan. Tubuhnya menyimpan cerita seperti pohon menyimpan lingkaran tahun. Ia bicara dengan suara tenang dan hangat. Jadi, kamu sudah sejauh ini, kamu mengangguk, atau sesuatu dalam dirimu mengangguk. Kamu sudah melayang lebih lama dari yang kamu kira, tapi kamu hampir mencapai penyelarasan. Ia memberi isyarat, dan dinding-dinding terbuka seperti kain ditarik oleh tangan tak terlihat. Di luar, bukan bintang. Bukan mesin, di luar adalah ladang cermin cair, bergelombang melintasi kekekalan. Setiap cermin menampilkan versi dirimu, bukan seperti sekarang, tapi seperti yang bisa saja terjadi. Kamu yang pergi lebih awal, kamu yang berkata ya, kamu yang memaafkan, kamu yang tetap marah. Satu adalah kamu sebagai badai, satu lagi adalah kamu sebagai musik. Dirimu yang lebih tua melanjutkan, ini inti dari stasiun. Ia menyimpan semua versi dari setiap diri yang pernah melewati siklusnya. Kamu melangkah mendekat ke salah satu cermin, ia bergetar. Bayangannya mengangkat tangan, tanganmu tidak, versi itu tersenyum. Lalu berjalan pergi, cermin masih menampilkan lorong kosong yang ditinggalkannya. Kamu berbisit, apakah mereka nyata? Jawabannya tidak datang dalam kata-kata, tapi dalam sensasi seperti déjà vu yang meluruh menjadi penerimaan. Lalu sebuah kenangan diputar ulang di seluruh cermin sekaligus. Kamu bangun pertama kali di tempat ini, bingung dan tanpa bobot, dan tiba-tiba kamu mengerti, kamu selalu ada di sini, bukan secara terus-menerus, bukan secara linear, tapi selalu. Dirimu yang lebih tua berbicara lagi. Masih ada satu versi dirimu yang belum pernah dilihat stasiun. Kamu memiringkan kepala yang tidak perlu memahami. Ia tersenyum, lalu larut, cermin-cermin menjadi tenang. Yang tersisa hanya pantulanmu sendiri lelah, penasaran, utuh. Kamu duduk bersila di tengah ruangan, cermin-cermin beriak, satu persatu. Mereka menghilang, hingga yang tersisa hanyalah ruang terbuka, tak berujung. Sabar, lalu terdengar suara. Bukan dari stasiun, dari dalam dirimu, sebuah nada, jernih, bergema, tanpa kata.
Ia memenuhi ruangan, melukis dinding dengan warna yang bergerak. Suaramu tak terlatih, ragu-ragu, tapi milikmu. Kamu bernyanyi, sekali saja, dan ruangan mendengarkan. Kamu melayang melalui lorong yang dipenuhi keheningan, bukan keheningan reflektif, tapi diam yang berat seperti tempat yang diciptakan untuk dilupakan. Dindingnya halus, tanpa fitur, dan gelap seolah terbuat dari bayangan yang mengering. Tak ada tanda, tak ada petunjuk, tak ada cahaya yang ramah. Hanya satu benang cahaya perak lembut mengalir di langit-langit, seperti pembuluh darah yang membimbingmu ke depan. Kamu mengikutinya, udara di sini lebih berat, lebih padat, seolah setiap napas ditarik melalui kenangan yang bukan sepenuhnya milikmu. Akhirnya, lorong terbuka menuju ruang melingkar. Nyaris sepenuhnya kosong, nyaris. Di tengah, melayang dalam kolom gel tembus cahaya, terdapat sebuah jantung, bukan manusia, bukan alien, bukan mesin, hanya jantung, berdetak pelan, ritmis, dalam, detaknya bergetar melalui lantai dan naik ke tulang punggungmu. Kamu mendekat, ragu apakah kamu diizinkan. Nada lembut terdengar dari ruang itu. Kalibrasi akhir sedang berlangsung. Tanda drift mendekati keseimbangan. Di lantai sekitar kolom terdapat lingkaran konsentris yang terukir seperti cincin pada pohon, atau orbit bulan yang dilupakan. Kamu berdiri di tepi lingkaran terluar. Ia bergetar di bawah kakimu, sebuah suara bicara, tenang dan dalam, ini adalah titik penyerahan. Kamu tidak datang ke sini untuk memutuskan, kamu datang untuk mengizinkan. Dinding-dinding mulai bernapas, bukan secara metafora, mereka benar-benar naik dan turun dalam gelombang lembut, menghirup dan menghembuskan napas sirama, dengan jantung di tengah. Kamu melangkah lebih dekat. Gel di sekitar jantung berkilau, menampilkan kilasan mimpi-mimpimu berputar lembut dalam gema. Kamu tertawa di gravitasi nol, menangis ke dalam secangkir teh berwarna lauk, menari sendirian di lorong yang tak lagi ada di peta. Lingkaran terakhir di bawah kakimu menyala. Kamu merasakan namamu mulai longgar, bukan hilang, hanya melayang. Sebuah plakat muncul di sampingmu, sebelumnya tidak ada. Pada kedalaman tidur ini, kamu bukan lagi pemimpin, kamu adalah mimpinya. Kamu menutup mata, kehangatan berkumpul di belakang tulang dadamu, bukan api, bukan cahaya. Sesuatu yang lebih tenang, sesuatu yang telah menunggumu. Kamu berlutut, udara melipat di sekitarmu seperti air. Kamu berbisik tanpa suara, dan tetap saja, ada yang menjawab. Kamu telah membawa terlalu banyak. Sekarang, biarkan kami yang membawanya. Tubuhmu mulai terasa tidak nyata, bukan hilang, hanya dibebaskan. Dindingnya larut. Begitu juga ruangannya. Kamu melayang di dalam kehampaan, tapi tidak sendirian. Di kejauhan, cahaya berdenyut. Kamu mendekatinya. Terenang lambat, yang tak berujung melalui gravitasi dan pikiran yang lembut. Cahayanya membesar, bukan terang. Hanya hadir, dan bersamanya, musik, samar, akrab, lagu pertama yang pernah kamu dengar. Mungkin, atau yang terakhir kamu lupakan. Saat kamu mendekat, tubuhmu mulai larut. Pertama berat, lalu waktu, lalu kenangan, yang tersisa hanyalah keheningan. Kamu menyentuh cahaya itu, dan di dalamnya tak ada apapun kecuali damai. Kamu tak tahu, apakah kamu yang melayan, atau semesta yang bergerak di sekitarmu. Tak ada lagi stasiun, tak ada lagi ruangan, tak ada gema, hanya sensasi, hening seperti napas di antara bintang-bintang. Kamu diselimuti kegelapan peluru hangat, luas, mengampuni. Di setiap detak keberadaanmu dipantulkan oleh kosmos, seolah setiap denyut nadi secara lembut menyetel kekosongan menjadi lagu. Dan tetap, ada kehadiran, bisikan, terlalu halus untuk disebut suara. Selamat datang kembali. Kamu tak terkejut, tak bingung. Hanya terbuka, wujudmu mulai terbentuk lagi sedikit. Samar, cukup untuk merasakan, kamu tak lagi terikat oleh tubuh, tapi dipeluk oleh isyarat akan dirimu. Di bawahmu, ingatan akan lantai di atas. Tak ada apa-apa kecuali kekekalan, sebuah bentuk mendekat. Kamu mengenalnya tanpa tahu mengapa, bukan manusia, bukan mesin, bukan dewan, tapi akrab, seperti dengung stasiun, seperti kilau gel transparan, seperti rasa teh berwarna laut. Ia tidak bicara, ia memahami. Kamu dan ia mendekat hingga tak ada lagi pemisah, hanya resonansi. Tu pikiran menjadi milik bersama, perasaan menjadi milik bersama, identitas menjadi opsional. Lalu, sebuah taman, ya, taman. Mustahil, ya, tapi disinilah ia, melayang dalam gravitasi bertabur bintang, berakar pada niat semata. Pohon-pohon kaca, daunnya bernyanyi dalam akor lembut, sulur-sulur merambat dalam pola yang hanya bisa dipetakan oleh mimpi.
Kolam-kolam memantulkan masa depan yang belum sempat dibayangkan. Sebuah bangku, kamu duduk, angin yang tak terasa mengalir pelan, tanpa aroma, tanpa suara namun menenangkan. Kamu mengingat, pop vending di cincin Jupiter, matahari palsu di atas tekungan Merkurius, gema suaramu di paduan suara debu bintang, dan sesuatu dalam dirimu menghela napas, bukan karena lelah, tapi karena tiba. Inilah stasiun drift, inilah siklus, inilah mimpi. Suara itu kembali. Terakhir kali, kamu telah utuh. Kamu menutup mata, bukan untuk tidur, tapi untuk tinggal. Napasmu melambat, taman tetap ada, waktu meregang seperti cahaya melalui prisma lembut, tersebar, tak berbahaya. Kamu kini lebih seperti pikiran daripada bentuk, lebih seperti kenangan daripada daging, namun kamu tetap tinggal dengan lembut. Daun-daun kaca berdesir dalam akor yang hanya bisa didengar oleh mereka yang lelang, sulur-sulur bergoyang. Bintang-bintang berdenyut, bukan dengan panas, tapi dengan irama tidur itu sendiri. Di kejauhan, gema stasiun Driva tetap terdengar pengumuman lembut, alarm yang tak pernah terdengar, mesin penjual otomatis yang bergumam lelucon yang takkan dipahami siapapun. Secangkir teh menunggu di ambang jendela entah di mana, masih hangat. Kalau kamu kembali. Tapi kamu tidak belum. Kamu telah tiba di tempat di luar ketibaan, di mana pertanyaan tak lagi mencari jawaban, dan bentuk tak lagi memerlukan nama, di mana keheningan memeluk ceritamu dengan lembut, dan waktu menunduk hormat, jika kamu mendengarkan dengan sangat dalam melampaui suara. Melampaui pikiran kamu, masih bisa merasakan denyut stasiun, bergetar dalam segalanya, dan di dalamnya, dengunganmu, selaras sempurna. Kini kamu melayang, bukan sendirian, bukan tersesat hanya. Akhirnya, dengan damai dan indah tertidur.